Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dan Ibu dalam pembelajaran kimia. Baik, materi yang akan dibahas pada kali ini adalah tata nama alkil alkanoat atau yang kita kenal sebagai ester. Nah, ada baiknya sebelum dimulai kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa terlebih dahulu kita dapat dimudahkan untuk memahami materi yang akan disampaikan. Baiklah, kita kenalan dulu dengan alkil alkanoat alias ester. Alkil alkanoat adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai rumus umum RCOOR, di mana R yang terikat pada atom O ini berfungsi sebagai alkil, dan sedangkan RCO ini sebagai alkanoatnya atau rantai utamanya, makanya disebut sebagai alkil alkanoat. Nah, bagaimana tata nama alkil alkanoat menurut aturan IUPAC? Yang pertama, kita menentukan rantai utama terlebih dahulu, yaitu rantai atom C yang terikat langsung dengan gugus fungsi ester, yaitu COO, dan diberi nama dengan nama alkanoat. Misalkan metanoat, etanoat, propanoat, butanoat, dan seterusnya. Sedangkan rantai atom C yang terikat pada atom O berperan sebagai gugus alkil. Yang kedua, apabila terdapat cabang pada rantai utama, maka penomoran dimulai dari gugus C yang mengikat gugus karboksil. Sedangkan jika terdapat cabang pada gugus alkil, maka penomoran dimulai dari atom C yang terikat langsung pada atom O. Yang ketiga, urutan penamaannya adalah nomor dan nama cabang pada rantai alkil, kemudian nama rantai alkilnya, kemudian nomor dan nama cabang pada rantai utama jika ada, dan nama rantai utama. Baiklah, untuk lebih memahaminya perhatikan contoh berikut. Yang pertama ini adalah contoh senyawa alkil alkanoat yang paling sederhana. Kita perhatikan di sini atom C yang terikat pada atom O, gugus alkilnya ini berjumlah 1, maka ini dinamakan metil. Sedangkan gugus rantai utamanya hanya terdiri dari 1 atom C, maka disebut dengan metanoat. Jadi namanya metil metanoat. Contoh selanjutnya. Nah, jumlah atom C yang terikat pada atom O ini berjumlah 2, maka ini alkilnya bernama etil. Sedangkan gugus C pada rantai utama berjumlah 1, maka namanya metanoat. Maka etil metanoat. Contoh yang ketiga, jumlah atom C yang terikat pada atom O berjumlah 2, maka namanya etil. Sedangkan jumlah atom C pada rantai utama berjumlah 1, 2, 3, sehingga disebut propanoat. Jadi namanya etil propanoat. Nah, contoh berikutnya. Nah, di sini terdapat cabang pada salah satu gugus alkilnya. Nah, kita perhatikan dulu jumlah atom C yang terikat pada atom O-nya ini berjumlah 3, maka disebut dengan propil. Nah, pada rantai utama ternyata terdapat cabang. Kita tentukan dulu rantai utamanya dan diberi nomor. Rantai utamanya yang panjang 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah hanya 3, 1, 2, 3. Jadi rantai utamanya 1, 2, 3, 4, dan kita beri nomor. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4. Ternyata
2 pada atom C nomor 2. Jadi cabangnya itu metil, jadi 2 metil dan rantai utamanya berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Rantai karbon pada rantai utama berjumlah 4. Jadi namanya butanoat. Jadi propil 2 metil butanoat. Nah, contoh selanjutnya. Nah, ini rumusnya ada disingkat ya yang di dalam kurung ini. Bagaimana cara penamaannya? Nah, untuk yang seperti ini harus kita uraikan terlebih dahulu. Nah, jadi C ini mengikat 2 metil seperti ini. Sedangkan di sini CH3 ada CH2 ada 3, 1, 2, 3 diakhiri dengan CH3. Nah, seperti ini kita perhatikan gugus alkilnya atau rantai atom C yang terikat pada O. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 namanya butil. Sedangkan rantai utamanya terdapat cabang. Kita tentukan rantai terpanjang 1, 2, 3 jika lurus, atau 1, 2, 3 jika belok. Sama-sama 3, jadi kita tidak masalah. Kita ambil rantai lurus saja. Lalu kita pilih nomor, dimulai dari atom C yang mengikat gugus karboksil. 1, 2, 3. Cabang ternyata terletak pada atom C nomor 2 dan cabangnya sendiri berupa metil karena hanya terdiri dari 1 atom C. Maka namanya butil 2 metil. Rantai utamanya berjumlah 3, maka propanoat. Jadi namanya butil 2 metil propanoat. Nah, contoh selanjutnya. Sekarang Ibu beri contoh cabangnya justru terletak pada gugus alkilnya. Nah, kita perhatikan yang dilingkari hijau ini merupakan rantai atom C yang terikat pada atom O. Nah, ini adalah gugus alkil. Bagaimana kita cari rantai terpanjangnya dulu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata sama-sama 4. Kita ambil rantai yang lurus. Nah, penomoran dilakukan dari atom C yang langsung terikat pada atom O. Jadi dari sebelah kiri. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi cabang terletak di nomor 3. Jadi bukan dari sebelah kanan penomorannya, tapi tetap dari atom C yang terikat langsung pada atom O. Jadi cabang terletak di nomor 3. Cabangnya sendiri berjumlah 1 atom C, maka ini adalah metil. Jadi 3 metil, alkilnya ada 4, berjumlah 4, jadi 3 metil butil. Nah, untuk rantai utamanya ternyata berjumlah 3 rantai atom C-nya ya. 1, 2, jumlah atom C-nya ada 3 pada rantai utama. 1, 2, 3. Maka ini namanya propanoat. Jadi namanya 3 metil butil propanoat. Nah, itu tadi pemberian nama pada senyawa ester. Lalu bagaimana cara menggambar struktur ester berdasarkan nama senyawanya? Nah, ini dibalik. Kalau tadi ditanya namanya, kalau ini ditanya strukturnya berdasarkan namanya yang diketahui. Baik, perhatikan contoh berikut. Buatlah struktur senyawa dari 2 etil butil etanoat. Nah, untuk senyawa ester, maka yang perlu kita gambarkan pertama kali adalah gugus fungsinya terlebih dahulu, yaitu COO. Lalu kita beri tanda strip. Nah, untuk rantai utamanya etanoat. Eta itu 2, berarti jumlah atom karbon pada rantai utama berjumlah 2. 1, 2. Sedangkan gugus alkil atau rantai atom C yang terikat pada atom O berjumlah 4.
adalah butil. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh iya, untuk penggambaran kita pertama kali cukup menggambar kerangka C-nya dulu, nanti jumlahannya belakangan. Nah, ternyata pada rantai alkil terdapat cabang di nomor 2. Jadi kita beri nomor dulu. Ingat penomoran dimulai dari atom C yang terdekat langsung pada atom O. 1, 2, 3, 4. Cabang terletak di nomor 2 dan cabangnya berupa etil. Et itu 2, berarti kita tuliskan C-nya 2. Nah, barulah kita selesaikan rumus struktur berikut dengan melengkapi jumlah atom H-nya. Pada atom C yang pertama ini, tangan yang dipakai baru 1, maka untuk melengkapi 4 tangan kita tambahkan H sebanyak 3, atom H sebanyak 3. Sedangkan pada atom C ini sudah dipakai tangannya 2, ingat karbon tangannya 4, maka sisanya 2. Pada atom yang berikutnya sisa 1. Nah, ini 2, ini 3. Nah, karena C 2, maka H-nya adalah 5. Jadi inilah struktur dari 2 etil butil etanoat. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami. Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Baiklah anak-anak, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.